wabarakatuh. Halo. Hai. Nah, ketemu lagi bareng kita berdua di sini, ada saya Tika Darmawan Dan saya Citra Isa. Kayak biasa kita akan ajak para ciwi-ciwi di rumah, para wanita untuk berbincang bersama kita dengan tema-tema yang sangat luar biasa seputar kehidupan, seputar duniawi ini. Cuma di cerita wanita. Karena kita kita adalah wanita. Karena kita bukan Pria. Penting banget. Hari ini pembahasannya cukup menarik karena ini kayaknya semua ciwi-ciwi udah ini mulai ngeh ya. Udah mulai ngeh dengan hal yang satu ini. Apakah itu? Kita akan membahas tentang bahasa cinta. Bahasa cinta Atau mungkin lebih dikenal dengan love language. Nah. Bahasa cinta, bahasa kasih, oke lah ya. Iya, ini yang juga kayaknya sekarang ya semakin banyak orang yang udah mulai mengenal bahasa cinta apa sih yang ternyata yang dia butuhkan. Iya, benar. Tapi ini menjadi penting sekali Tika, karena bahasa cinta ini itu bisa membuat sebuah hubungan ini menjadi lebih tentram gitu ya. Jadi kayak si pasangan itu udah tahu bahwa pasangannya ini suka di treatment kayak gini. Benar. Dia bukan tipe yang kayak gitu. Jadi kayak udah ada QQ-nya lah gitu ya, untuk tahu celah dari hubungan mereka sendiri dengan bahasa, mengenal bahasa cinta ini. Benar, dan dengan mengenal love language ini juga kan sebenarnya kita bisa jadi lebih memahami pasangan kita masing-masing gitu ya. Jadi memang ada beberapa yang senang mendapat perlakuan seperti A, ada juga yang senang mendapat perlakuan seperti B. Nah, kita langsung aja deh kayaknya membahas tentang 5 jenis dari love language itu sendiri. Oke, dari ini menarik 5 nih. jenis itu. Kalau dari 5 jenis ini, kalau disuruh pilih, saya semua loh. Sama lagi. Dong. Kayaknya gitu kita memang si paling love language ya. Iya benar. Nah, jadi bahasa cinta ini, bahasa cinta ini kan sebenarnya memang satu hal yang sebenarnya udah sering ini hari-hari banget gitu yang kita lakukan. Cuma diklasifikasikan gitu sehingga mungkin kita bisa lebih lebih sesuai gitu. Ini ternyata kalau pasangan kita itu memang senengnya jenis yang ketiga misalnya gitu. Jadi nggak salah gitu. Jangan nanti dia udah dikasih kado, dikasih gift, tapi dia sebenarnya nggak se-happy itu. Dia lebih senang kalau dibilang dia cantik gitu ya. Simpel itu. Nah, jadi dari kelima bahasa cinta itu, salah satunya adalah act of service. Ini menjadi penting banget apalagi buat perempuan-perempuan ya, yang yang pasangannya itu tuh bisa menunjukkan rasa cintanya dengan melalui tindakan gitu ya. Ya benar, membantu pekerjaan rumah sesimpel itu. Atau sesimpel misalnya gini, ciwinya nih gitu, ceweknya nih lagi pergi kerja, terus tiba-tiba pasangannya nganterin, terus pas nganterin dibawain tasnya, ya benar-benar sesimpel kayak dibukain pintu mobil gitu. Adek nggak perlu berlian bang, abang bukain pintu mobil udah cinta kali ya, karena adik wanita. Nah, itu untuk yang senang atau yang punya love language act of service itu mungkin memang udah menjadi hal yang besar banget gitu yang dilakukan untuk dirinya gitu ya. Jadi sekedar dibantu pekerjaan rumahnya mungkin, atau sekedar kayak yang tadi Reza bilang dibukain pintu mobil juga udah seneng banget. Dibawain tasnya juga udah wah happy banget gitu. Udah merasa aku yang paling dicintai di dunia ini. Cuman aku di dunia ini gak ada yang lain. Taunya di belakang. Ya nggak apa-apa. Jangan dong. Enggak kan? Ya di belakang lebih baik lagi. Oh iya gitu. boleh. Nah, jadi memang sebenarnya tawaran-tawaran seperti membantu pekerjaan, mengurus rumah dan sebagainya tuh mungkin akan membuat kita tuh lebih dihargai gitu. Untuk ciwi-ciwi yang love language-nya adalah act of service gitu ya. Terus juga sebenarnya nggak harus, kalau act of service ini sebenarnya nggak harus sesuatu yang gede ya, kayaknya nggak harus sesuatu yang besar banget, nggak harus bikin candi dalam satu malam. Itu termasuk act of service juga ya. Cuma kan terlalu mustahil ya waktu itu ya. Untuk karena kita di masa yang dewasa gini ya. Iya benar. Karena menurut hemat kita it's impossible gitu.
Kecuali kita punya tukangnya emang udah 1000 gitu, itu juga kayaknya nggak jadi dalam semalam deh gitu ya. Nah kayak gitu, jadi kalau dulu ternyata dari dulu sebenarnya udah ada nih jenis-jenis dari love language ini, cuman mungkin belum ada. Tidak termention aja. Benar. Jadi sebenarnya balik lagi kalau act of service ini sendiri itu hal-hal yang simple banget, nggak perlu bangun candi dalam satu malam, tapi kayak hal-hal simple banget. Lagi dibikinin nyantai, nasi goreng misalnya. iya, lagi nyantai, dipijitin, terus lagi banyak tugas, dijajanin ya, misalnya dibawain makanan, itu kan juga udah, wah kita kayak tugas yang berat ini terasa ringan gitu ya. Tindakan-tindakan itu bang. Iya bener. Abang ngerti nggak yang dibutuhkan? Iya bener. Oleh wanita yang memiliki love language act of service. Bang. Service. Terus service ini ya, service ya, bukan service. Service. Terus kayak misalnya kita tuh ke salah satu supermarket misalnya gitu, kayak pintunya dibukain untuk kita jalan duluan. Gios. Itu kayak ibarat es batu nih. Iya. Ya kan? Kayak disiram air panas. Cair aja gitu. Mudah gitu. Kayak kalau kamu mendekati wanita ya, kayaknya kunci pertama adalah harus mengenal love language-nya dulu, dia apa gitu. Kalau kamu udah kenal nih ya, dia kamu treatment sesuai dengan love language-nya. Lampu hijau nggak merah-merah tuh kayaknya. Dan kayaknya nggak capek gitu, karena kamu nggak harus berusaha dengan cara ini, karena kamu udah tahu, oh ini caranya gitu ya. Jadi memahami ya karakter dari si pasangan ya, ini nggak untuk cowok ke cewek, tapi juga cewek ke cowok juga kayak gitu ya. Benar. Justru kita kayak perempuan ini kan mungkin fitrahnya juga bahagia ya untuk melayani. Iya benar. Ya kan, ketika dia melayani pasangannya, di situ timbullah rasa dia bahagia. Mungkin ketika dia masak masakan kesukaan pasangannya, dia merasa menjadi aku ini dibutuhkan oleh pasanganku misalnya gitu kan. Iya. Pasti dia juga akan happy ya kan untuk itu gitu. Jadi saling merasa dibutuhkan gitu ya. Saling merasa dibutuhkan, saling butuh satu sama lain ya. Saling mengisi lah gitu. Benar. Nah, selain dari act of service, selanjutnya adalah words of affirmation. Nah, ini juga ada nih tipe-tipe yang memang seneng banget dengan atau memang love language-nya nih yang satu ini gitu ya. Ini bisa dibilang love language yang satu ini, word of affirmation ini itu kayak ekspresi verbal ya gitu. Jadi senang dipuji gitu. Buaya bisa nih. Ya, ini nih. Buaya nih mangsa kamu ini nih. Mangsa kamu nih. Iya, benar. Krokodil. Iya, jadi dia ekspresinya tuh verbal. Untuk menunjukkan kasih sayangnya gitu. Jadi tipenya tuh dia lebih mementingkan ucapan, pujian, terus juga dalam bentuk dukungan itu dan itu semua dalam bentuk kata-kata biasanya gitu. Kaulah bulan, kaulah bintang. Nah, kayak gitu. Nah, untuk planetku, bumiku, duniaku. Untuk cewek-cewek yang love language-nya ini itu udah makan tuh dia tuh yang kayak gitu tuh, kamulah bulan, kamulah planet Marsku gitu ya, kamulah Saturnus, jiwa raga Jupiter, hati, belah dadaku, kamu semua tuh isinya. Gimana tuh? Sebenarnya sih itu juga di bagian word of affirmation ya. Tapi mungkin itu kan tadi agak-agak over ya. Iya benar. Agak-agak hiperbola tuh yang dibola-bolain. Tapi kan ada. Tapi memang ada. Cuman kalau mungkin ini kalau untuk tipe kita ya Tik. Kalau Tika juga kan tadi katanya 5 bahasa kasih itu kamu hampir semuanya hampir membutuhkan itu. Iya, nah, sesimpel misalnya kalau dari kita curhat nih ya, dari pasangan hal apa sih yang paling sering kamu senengin kalau dia ucapin hal itu tuh hal apa? Cukup sebenarnya dengan pujian kecil sih, yang kita sebenarnya nggak ngeh itu bisa jadi pujian gitu, tapi ternyata begitu dipuji dengan hal yang kecil banget tuh, ini tempe gorengnya kok enak gitu, kayak apa sih masa kok enak gitu. Simple. Berarti, padahal tempe goreng digoreng aja gitu ya, nggak pakai tepung, nggak pakai tepung, cuma goreng aja kan rasanya ya udah tempe enak gitu ya. Aku pikir lebih ke Bun masih ada uang di rekening. Itu juga sih ya gitu. Kapan ini Bun nomor rekeningnya nomor itu kan kayak Bun, emang gitu. word of affirmation. Nggak sih bercanda, tapi
mungkin kalau kita kayak lebih, kalau perempuan ya, mungkin masak untuk pasangannya, ketika dipuji kayak makanannya enak, itu happy. Kalau aku tuh sesimpel ketika aku masak nih ya, kan curhat ya, misalnya udah masak terus kayak sambil disentuh kita kayak makasih ya udah masakin, kayak adek kan bang, abang mau menu apa lagi besok gitu. Adek nih masak untuk catering, bisa juga bisa sekalian nih gitu ya. Untuk abang kon kantor abang, adek bungkusin buat abang gitu kan. Cuman sekedar makasih ya udah masakin gitu. hari ini. Sama kayak jadi ini. kangen ya deh. Halo. Nah terus juga kayak bentuk dukungan gitu loh Kalau aku kayak misalnya di tengah, misalnya kita tuh mau, kayak kita kan ada kegiatan-kegiatan di luar kayak MC dan lain-lain. Nah sekedar diucapin kayak good luck ya nanti MC-nya gitu, good luck ya nanti siarannya gitu. Itu simple kan, kayak kita nggak pernah kepikiran kita bakal meleleh dengan kalimat itu, ya nggak sih? Kayak ya udah aku memang harus kerja ini gitu, tapi ada kalimat good luck ya nanti. Tapi gitu. Ada juga loh ini lawan katanya ya. Kita kan sering tuh kalau misalnya cewek lagi ngambek kan, kamu kemana? Aku mau pergi sama teman-teman kamu. Oh oke, enjoy. Iya. Itu beda lagi. Itu tidak enjoy ya. Itu mungkin bahasa kasih yang agak pahit gitu. Iya benar. Itu kan kalau kata kita tuh bahasa kebalik gitu ya. Iya. Enjoy itu kita artinya juga harus mengenal bahasa kebalik wanita. Iya benar. Enjoy artinya jangan pergi. Jangan gitu. melangkah satu langkah pun. Enjoy. Udah tahu ya. Caps lock ya kalau bisa ya. Udah tahu ya. Yeah, Oke. Nah itu tadi kalau yang punya love language-nya words of affirmation itu memang benar-benar semua bentuk kata-kata yang positif. Nah itu akan membuat dia menjadi sangat berharga gitu, merasa sangat disayang gitu ya. Terus juga ada selanjutnya itu give. Nah, give ya. Receiving gift, menerima hadiah. Iya. Nah, ini sebenarnya ada yang tipenya senang banget menerima hadiah itu walaupun berwujud dan tidak berwujud gitu ya. Dalam artian mungkin ada bentuknya, ya ada barangnya gitu, atau hadiah dalam bentuk lain gitu yang tidak berwujud. Nah, ini akan membuat orang yang love language-nya gift itu merasa sangat-sangat dicintai gitu ya. Jadi bisa dibilang kalau ulang tahun misalnya nggak dapat kado, itu bisa aja merasa tersakiti banget. Nah kalau orang-orang yang punya love language ini gitu, karena memang dia butuhnya itu gitu, senengnya itu. Tapi kalau untuk orang-orang yang mungkin love language-nya kayak tadi act of service misalnya, nggak dapat kado berbentuk fisik juga dia nggak apa-apa gitu, karena memang sebenarnya bukan itu yang menjadi kebutuhan utamanya gitu, sebagai tanda kasih gitu. Jadi ketika diberikan suatu hadiah, cenderung para perempuan yang dengan tipe bahasa kasih receiving gift ini akan sangat bahagia dan akan menjadi sangat dramatis ya. Benar. Ketika hal itu tidak bisa dia dapatkan dari pasangannya. Jadi receiving gift ini bagaimana pasangan ini bisa memberikan hadiah, mungkin nggak perlu mahal ya kali Tik ya, tapi sedikit aja, tapi itu udah bermakna lebih lah buat si pasangan dengan bahasa kasih receiving gift ataupun juga menerima hadiah. Benar, jadi hal-hal yang kayak gini tuh kayak kata Raisa memang benar-benar harus kita cari tahu banget gitu, supaya kita nggak salah memberikan kayak tanda kasih gitu ke entah itu teman kita, entah itu orang tua gitu. Sebenarnya ini nggak hanya berlaku untuk pasangan sih, jadi ke orang tua kita juga harus tahu kayak orang tua kita tuh tipikal love language-nya seperti apa. Beliau akan merasa sangat disayangi oleh anaknya ketika anaknya ngapain gitu ya, apakah diberikan hadiah oleh anaknya, apakah diajak jalan-jalan oleh anaknya gitu. Hal-hal yang kayak gitu sih sebenarnya yang harus kita cari tahu, nggak hanya untuk pasangan kita, bahkan untuk diri kita sendiri juga gitu. Kita dulu sebenarnya yang harus kenal aku sebenarnya ini love language-nya apa. Tapi ya gitu. Kalau dari beberapa tadi ya, yang paling ke kamu banget kalau satu aja tuh apa sih, Tik? Nggak bisa milih, kayak semua aku. Tapi kalau receiving gift aku nggak terlalu sih sebenarnya. Nggak terlalu. Sama. Aku tadi mau bilang capek banget sama banget ya. Sama, tapi memang aku kayaknya aku bukan cenderung yang receiving gift banget lah. Aku tidak akan sedrama itu. Tapi mungkin lebih ke act of service. Iya benar. Dan yang terakhir ini adalah
Belum terakhir time. dong, belum Belum ya? terakhir dong. Ini baru yang keempat, ini baru mau akan Ya keempat. ini Kan ada 5, ini kan kita tadi mau yang udah apa aja? Berantem, yuk. Act of service Udah, sudah. word affirmation udah. Word affirmation Receiving udah. gift. Oke, berarti ini yang keempat. Iya, yang keempat. Quality time. Nah, ini kayaknya aku banget. love language hampir semua perempuan deh kayaknya. Iya, jadi semuanya tuh butuh banget ada quality time, entah itu sama pasangan, entah itu sama teman gitu ya, entah itu sama keluarga, orang tua gitu. Jadi untuk yang punya love language seperti ini, kayaknya memang hal yang paling berharga buat dia adalah bisa bareng-bareng gitu. Dikhususkan waktu untuk dia gitu, untuk bisa quality time. Bener banget. Karena quality time itu merupakan cara itu untuk kita bisa spend waktu bersama-sama ya. Ini bisa dibilang menjadi hal yang prioritas. Jujur untuk bahasa aku, quality time ini benar-benar bisa dibilang teratas dari love language ya. Salah satu mungkin 2 teratas gitu ya dari love language, karena quality time itu buat aku adalah prioritas banget. Jadi kayak dalam seminggu tuh misalnya nanti sesibuk apapun harus ada dalam 1 hari, nggak bisa sehari 2 jam aja. Iya benar. Untuk harus bisa quality time. Ya, dan simpel-simpel aja sih sebenarnya, sesimpel pillow talk, deep talk ya. Nah, terus kemudian juga liburan bersama kalau yang lebih pengen heboh lagi gitu ya. Terus nonton bareng, duduk bersebelahan, makan mie instan sepiring berdua. Ya kan? Gitu ya. Jadi kayak sesimpel itu sih quality time, kan kayak mungkin nggak perlu kita spend money yang terlalu banyak juga. Benar. Tapi cukup sekedar pillow talk aja kalau udah nggak sempat lagi karena yang mungkin lain-lain gitu ya. akan kesibukan yang sangat luar biasa huru-hara ini. Sekedar pillow talk udah cukup bisa menjadi apa ya, obat rasa gitu ya, ringan hidup ini. Benar. Karena memang kan quality time ini sendiri kayak yang di awal kita bilang, kayak semua wanita tuh butuh, kayaknya akan ada dari pilihan kelima ini pasti ada quality time di dalamnya. Kalau pilihannya 2 pasti ada quality time di dalamnya gitu. Karena kan memang bisa dibilang orang yang punya love language ini, khususnya perempuan-perempuan ya, cewek-cewek, wanita-wanita, itu memang sangat-sangat menginginkan bisa menghabiskan waktu itu berdua aja atau bersama orang yang kita inginkan itu tanpa distraksi apapun gitu. Kayaknya memang ya udah cukup ngobrol yang kayak kamu bilang tadi, pillow talk, entah itu sekedar duduk bersebelahan gitu, membahas hal-hal receh pun oke gitu, asalkan hadir gitu, orangnya tuh hadir gitu. Hadir dalam artian bukan berarti fisiknya ada, wujudnya ada, tapi dia dengan HP dan lain-lain gitu, tapi benar-benar hadir seutuhnya, dimana diajak ngobrol, ya ngobrol gitu, bisa gitu ya diajak ngobrol, nggak yang gitu kan ada ya. Memang kadang itu fisiknya hadir, ngeselin sih. Iya, fisiknya hadir tapi karena kita nggak butuh raga, itu jiwa yang hadir. Aduh, capek jiwa banget yang hadir dalam hubungan ini ya. Nah, jadi kayak pasangan-pasangan yang kurang fokus misalnya, atau kurang fokus. Iya, yang kurang fokus dalam artian fisiknya ada ya, wujudnya ada. Iya. Tapi dianya dengan dunianya gitu. Yang kayak gitu tuh bisa menyakiti orang yang love language-nya quality time gitu. Jadi bersama orang yang gak fokus, terus juga bisa dibilang jarang perhatian karena sibuk gitu ya. Nah, jadi kayak sebenarnya gini loh, bukan sibuk ya, mungkin tidak begitu menjadi prioritas aja. Benar, sebenarnya nggak ada yang sibuk banget gitu. Hanya saja kita at least bisa sekedar WA kayak iya benar. Kamu udah makan atau kamu ngapain, kamu di mana gitu kan. Kayak menunjukkan perhatiannya gitu. Karena Jadi kan kalau mesti di talk juga kan cara kita untuk bisa ada quality time, atau sekedar teleponan kalau lagi jauh sebentar. Makanya sebenarnya ini nggak akan jadi masalah untuk orang yang mungkin love language-nya yang lain. Tapi kalau orang yang love language-nya quality time, nggak dikabarin atau nggak ngabarin, nggak ditanyain aja, itu dia udah merasa tersakiti. Iya, gitu. makanya penting banget ya. Mungkin bahasa kasih kita tidak sama dengan bahasa kasih pasangan kita. Untuk itulah dibutuhkan pengertian dan saling memahami, saling mengenal, agar
hubungannya itu bisa berjalan lebih enak lagi. Iya, lebih baik lebih gitu. damai, aman, sentosa, nyaman. Jadi nggak ini loh, nggak nyasar gitu, nggak nyasar gitu. Jadi kayak kita sebenarnya mau ke sana tapi kita mau ke kanan tapi kita lewat kiri gitu. Nah, tapi kalau kita udah mengetahui atau kita udah memahami love language dari pasangan kita, teman atau orang tua gitu. Jadi ketika berinteraksi dengan mereka, kita udah tahu nih, ini jalurnya ke kanan. Udah kita akan berusaha membawa itu ke kanan sesuai dengan jalurnya gitu, seperti yang mereka inginkan gitu. Jadi nggak akan ada rasa kecewa di situ, nggak akan ada rasa wah kayaknya aku nggak disayang nih, aku nggak dicintai nih, aku nggak dihargai nih gitu. Nggak akan ada rasa-rasa kayak gitu karena kita memang udah tahu, oh ini love language-nya act of service nih. Kalau kayak gitu berarti yuk kita bawa jalan-jalan gitu misalnya, atau ya sekedar hal kecil yang tadi kita bahas. Benar. Gitu. Dan yang terakhir itu ada physical touch. Nah, itu gimana? Kayaknya ini kayak ini juga nggak sih, kayak kalau dari 5 disuruh pilih 2 atau 3, kayaknya quality time dan physical touch ini akan berkesan banget nggak sih? Iya, jadi kayak akan tetap masuk ke dalam pilihan. Aku gitu. senyum-senyum sendiri ini bahasnya. Karena kalau untuk yang udah halal, mohon maaf ya, udah halal. Iya. Kalau untuk physical touch itu, aku tuh suka loh. Kan ini kita baca dulu ya apa penjabarannya ya. Iya benar, physical Orang touch. dengan jenis love language ini itu menunjukkan kasih sayangnya dengan adanya kontak fisik. Iya. Contoh berpelukan, kemudian juga pegangan tangan, berpegangan gitu. tangan, tepukan gitu kan, sentuhan kamu gitu. Iya, Jadi kayak iya. itu mungkin akan menjadi sangat bahagia untuk orang-orang dengan kategori physical touch. Iya benar. Nah, justru kalau di aku juga itu sangat berkesan Tik. Kayak sesimpel pergi ke kondangan kita digenggam tangannya. Iya. Kalau aku sih kayak dunia milik kita berdua. Iya benar. Padahal cuma digenggam tangan doang, Lagian istri sendiri biar nggak kemana-mana BTW gitu ya, makanya dipegang gitu. Ngambil rujak mulu ke sana juga, pedean lu. Tapi kita bahagia gitu kan. Iya benar, sesimpel apalagi itu. di tengah-tengah teman-temannya, ya nggak sih Dik? Digandeng. Iya, belum lagi kayak cuman gini, aduh ini tuh kayak diusap kepala itu kayak diguyur gitu ya, kayak diguyur lilin lagi yang langsung mencair gitu ya, silakan. Lagi dia, kamu nggak apa-apa Tik? Ya, siup langsung ini ya. Jadi tahu ya kalau Tika lagi gitu, siup langsung berubah jadi mencair. Langsung meleleh ya. Langsung menyatu dengan alam ya. Jadi itu dengan alam. Jadi kayak jadi gitu. Itulah bahasa-bahasa cinta kita ya kan. Bahasa cinta kita. Jadi semua wanita semua wanita ya. gitu. Jadi memang physical touch ini lagi-lagi mungkin jadi love language terfavorit ya, terfavorit dari ciwi-ciwi gitu. Selain tadi quality time yang pasti gitu ya. Terus ya physical touch ini memang benar-benar membuat kita merasa lebih dihargai, lebih dicintai, lebih disayang gitu, karena memang berhubungan langsung dengan sentuhan gitu ya. Karena sentuhan kita kan tahu nih, yang disentuh sayang sama yang sentuh marah gitu ya. Iya, sama yang geplak gitu, beda. Sini genggam kan beda ya. Beda dong. Dengan tanpa, atau dia kayak emang langsung menggenggam tanpa aba-aba. Iya. Gitu. Nah, di tengah keramaian. Untuk cewek-cewek yang love language-nya ini, nah ketika dia tidak mendapatkan itu, misal ya hanya karena jalan nggak digenggam misalnya, terus juga nggak pasangannya tuh jarang mungkin memberikan kasih sayang dengan bentuk sentuhan dan lain-lain gitu ya. Nah, ini langsung merasa dirinya terzolimi, si paling merasa sendiri si gitu ya, kesepian, merasa paling kesepian. Aku nggak punya siapapun di dunia ini, hanya karena mungkin love language-nya tidak terpenuhi gitu, tidak diisi dengan yang dia punya gitu. Love language-nya seperti tadi physical touch, berarti memang harus diisi dengan sentuhan-sentuhan gitu. Jadi ketika dia tidak mendapatkan itu, langsung deh merasa si paling sendiri, si paling kesepian, si nggak punya siapa-siapa gitu. Jadi balik lagi, tergantung perlakuan kita seperti apa kepada orang yang punya love language tersendiri gitu. Jadi akan lebih tepat sasaran. Nah, benar banget. Tepat sasaran. Jadi, gitu. Memang untuk mengenal bahasa pasangan ini tuh butuh bahasa kasih ya dari
pasangan itu butuh effort yang sangat cukup niat gitu ya. Harus diniatin nih untuk mengenal karakter, kemudian cara kita agar bahasa cinta kita itu bisa tersampaikan dengan maksimal kepada pasangan kita. Tapi ternyata kalau selama ini kita kan sering dengar 5 nih ya. Tadi ada word of affirmation, kemudian act of service, physical touch, receiving gift, sama apa tadi? Satu lagi quality time. Quality time. Nah, ternyata ini ada juga beberapa yang tambahan 2 nih. Ada yang share experience, berbagi pengalaman. Nah, kalau aku termasuk salah satunya nih, Tik. Aku tuh merasa bahagia ketika curhat ya, nggak apa-apa. Ketika pasangan itu dia bisa sharing tentang pengalaman-pengalaman dia. Di situ tuh aku kayak ngerasa aku adalah tempat dia. Nah, jadi mungkin jarang disebutkan ya di dalam bahasa kasih, tapi sebenarnya itu masuk ke dalam bahasa kasih. Iya, karena mungkin dengan hal itu, dengan dia mampu atau merasa nyaman sharing sama kita, kita merasa akulah rumahmu. Iya dong, karena dia nyaman, karena nggak semua orang. Nah, jadi kan nggak semua orang tuh nyaman sharing hal-hal tentang dirinya gitu ya. Ada yang sekedar aja, ada yang memang dia benar-benar bisa sharing gitu. Nah, di situ mungkin kita akan merasa spesial, akan merasa kayak berarti kita tuh dipercaya bahwa gitu. Kita ini tempat terbaik untuk dia sharing apapun. Nah, itu akan menjadi hal kebahagiaan yang luar biasa gitu. Mungkin buat sebagian ciwi-ciwi ini ada yang masuk ke dalam bahasa kasih ini ya, sharing experience ini, share experience. Dan yang terakhir adalah emotional security. Nah, ini adalah keamanan emosional. Menurut hemat kita, menurut hemat saya, ini mungkin orang-orang yang ngerasa ketika dia dengan pasangannya gitu ya, dia akan lebih nyaman gitu. Kayak mungkin dia butuh pasangannya. Misalnya kayak mungkin merasa aman ketika dia mungkin ketika pergi kemana dia mungkin ingin ditemenin gitu. Karena apa? Ternyata dia kayak mungkin dia bukan niat untuk ngerepotin, mungkin apalagi perempuan bukan tipe yang akan mengutarakan maksudnya langsung ya, tapi kayak temenin aku yuk kesini gitu. Mungkin, yang sebenarnya dikejar adalah rasa aman itu tadi ya. Mungkin kenapa dia minta ditemenin bukan karena dia mager atau dia malas nyetir atau apa. Mungkin sebenarnya bahasa kasih dia adalah itu tadi, si security emosional, dan dia bisa dapetinnya tuh di kamu. Jadi seharusnya kamu ya mengenal itu ya. Jadi enggak ada alasan untuk kamu memang sebenarnya mau ngerepotin aja ngerepotin aku. Sebenarnya bukan itu sih. Lebih ke aku justru minta tolong ke kamu karena aku tuh merasa secure dengan kamu. Oke, gitu. Kalau aku sih mengartikan ini sebagai misal nih dia nyaman atau merasa aman ketika nangis sama orang ini. Dia aman atau merasa nyaman ketika dia mau curhat atau marah gitu ya, meluapkan emosinya dengan orang ini, karena orang ini yang bisa menerima itu gitu. Bisa juga kita artikan kayak gitu. Karena memang balik lagi nggak semua orang bisa mengutarakan apa yang dirasa dengan gamblang gitu kepada semua orang gitu, nggak selalu gitu ya. Dan nggak semua orang itu bisa menjadi tempat ternyaman kita, tempat tersecure kita untuk berbagi rasa gitu kan. Memang nggak semua orang pasti gitu. Orang-orang yang di dalam hati kita aja nih, orang-orang yang menjadi pilihan kita, yang orang-orang tertentu yang ada di posisi di tempat sebagai orang-orang yang kita anggap secure emosional. Iya gitu. Benar-benar. Nah berarti ini total ada 7 ya sebenarnya. Cuman yang sering orang sebutkan ada 5 ya. Kalau kamu berarti milih dong dari 7, boleh dong diurutkan. Kalau aku ya, bingung nih. Kalau aku mungkin yang pertama itu quality time 1. Quality time. Terus quality time, kemudian tadi itu ada act of service, word affirmation. Share experience. Share experience. Kemudian word of affirmation. Terus act of service. Terus apa lagi tuh? Physical touch.
yang terakhir baru receiving gift. Oke. Jadi sebenarnya gini ya, setiap orang itu punya urutannya masing-masing gitu. Kayaknya dari ke-7 atau ke-5 ini tuh nggak bisa milih salah satu deh kayaknya. Walaupun mungkin ada yang dominan gitu ya, dari ke-5 atau 7 love language ini ada yang dominan di diri kita. Kita senangnya seperti ini, love language kita seperti ini, tapi kita pasti nggak akan bisa milih satu. Pasti ada minimal 3 deh kayaknya. Kayaknya nih kayak ada yang nggak ke-mention deh. Physical touch itu mungkin termasuk 3 teratas. 3 teratas. Aku tadi lupa nge-mention ya. Justru dia itu masuk ke 3 teratas sih. Kayak cuman kadang kita kan kalau udah kerja gini ya, kita kan capek. Kayak cuman kadang kita kan lelah ya, cuman kayak kamu capek nggak? Atau sesimpel nyebrang jalan tuh digenggam. Iya, benar. Simpel itu aja sih. Benar. Kalau Tika gimana? Iya, sama. Itu masuk ke dalam 3 jadi aku kan memang kayak hampir ke 5-5-nya ya. Mungkin receiving gift itu terakhir. Sama ya kita ya. Gitu ya. Dan 2 yang kamu mention tadi itu kayaknya nggak terlalu menjadi pilihan aku gitu ya. Karena memang dari 5 yang awal itu semuanya boleh deh, mau yang mana aja gitu, asalkan yang receiving gift itu yang terakhir. Aku nggak terlalu mempermasalahkan itu. Tapi love language-ku ya itu act of service, word of affirmation, terus juga physical touch, dan itu memang kayaknya 3 teratas deh gitu, quality time gitu ya. Karena memang ketika ada tiga teratas ini kan biasanya quality time-nya udah terpenuhi, biasanya kan gitu kan. Kenapa bisa sampai ada physical touch? Otomatis kita karena ketemu, karena bersama gitu. Jadi balik lagi kalau kita mau bahas tentang love language ini, bener-bener semua orang punya prioritasnya masing-masing gitu. Semua orang punya love language-nya masing-masing. Hanya saja kayaknya kita yang harus memahami dulu diri kita punya atau menganut tipe yang mana quality gitu. Time, act of service, word of affirmation, physical touch, receiving gift, share experience, atau security emosional. Benar. Dan ketika kita sudah menyadari itu, sudah paham benar kalau kayaknya love language aku ini kayaknya nggak ada salahnya ya kalau kita ngasih tahu ke entah itu ke pasangan gitu ya. Kayaknya better kasih tahu sih. Iya, jadi biar nggak nyasar kayak yang aku bilang tadi. Karena aku juga tipe yang aku itu anaknya ekspresif. Aku juga butuh word of affirmation gitu. Sebutin aja. Kayak mungkin kalau tadi kamu suruh aku milih, kayaknya aku nggak bisa milih sih jujur. Karena kayak emang hampir semua itu ada di kita gitu kan. Ada di kita ya, kayak gitu. Jadi mungkin apakah kalian ciwi-ciwi di komen ya, apakah kalian tipe yang sama, mungkin juga kalian butuh ke-5-nya atau butuh ke-7-7-nya atau cuma 1, 2, 3 aja. Boleh banget ya, komen di bawah. Dan tentunya kita bakal seneng banget kalau kamu tetap nontonin kita terus ya. Terus juga jangan lupa untuk selalu share, komen, like, dan juga subscribe yang paling penting ya di TVRI Aceh Official. Oke. Nah, seru banget pembahasan kita tentang love language ini. Mudah-mudahan bisa membuat ciwi-ciwi yang nonton kita merasa makin dekat sama kita, karena kita tuh udah ngobek bareng. Semakin gitu. ikrip. Ya.